I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamilia, kelas 1B, Prodi Keperawatan NIM 105111105322. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari indera. Yang pertama, indera penglihatan atau mata. A. Jaringan refraksi mata. 1. Pupil bagian gelap di tengah mata tugasnya merespon cahaya yang masuk. Kalau terang akan menutup 1 mm untuk melindungi retina dari cahaya yang sensitif. 2. Iris mata, bagian di sekelilingi pupil yang bertugas untuk mengontrol ukuran pupil dan intensitas cahaya yang dapat masuk ke retina. 3. Lensa mata, berbentuk cebung transparan, cahaya yang ke pupil mencapai lensa, tugasnya memfokuskan cahaya ke retina. Fokus lensa mata akan berkurang dengan bertambahnya usia. 4. Otot siliaris, melekat pada lensa, tugasnya sebagai akomodasi lensa untuk mengatur bentuk lensa dalam memproses cahaya. 5. Kornea, lapisan transparan yang melindungi pupil iris mata. Bilik mata depan berfungsi sebagai sistem fokus atau utama. B. Retina. 1. Sel kerucut, terletak di pusat retina atau yang disebut makula. Sel kerucut berbentuk padat di lubang kecil di tengah makula yang disebut sebagai fovea. Sel kerucut bertanggung jawab pada penglihatan warna yang fokus. Terdapat 3 jenis sel kerucut, yaitu sel kerucut pendek atau biru, sel kerucut tengah atau hijau, sel kerucut panjang atau merah. Sel kerucut bekerja dalam cahaya normal dan membuat kita bisa membedakan warna. 2. Sel batang, tingkat cahaya rendah, terletak di tepi retina. Yang bekerja dalam sel batang tidak bisa membedakan warna namun sangat sensitif dalam mendeteksi jumlah cahaya yang terendah. 3. Saraf optik, kumpulan saraf tebal yang bertugas mentransmisikan impuls dari retina ke otak. Terdapat sekitar 1 juta serat retina yang disebut sel ganglion. Sel ganglion berfungsi sebagai pengantar informasi cahaya dari retina ke otak. Setiap bagian sel ganglion memuat informasi cahaya yang berbeda. Mata dapat melihat dari 3D membandingkan impuls dari kedua mata dari otak. Impuls cahaya akan sampai ke otak lalu berakhir di korteks visual, yaitu bagian otak yang khusus memuat informasi visual. Lalu C. Bagian pendukung mata, sklera, bagian putih pada mata Anda yang berfungsi melindungi bola mata. Sklera memiliki tekstur berserat untuk menjaga bentuk mata. Konjungtiva, selaput transparan yang berbentuk tipis untuk menutupi sebagian besar sklera. Bagian dalam kelopak mata berfungsi sebagai pelumas mata dan melindungi mata dari mikroba. 3. Koroid, lapisan jaringan ikat yang menghubungi antara retina dan sklera, mengandung pembuluh darah dengan konsentrasi tinggi yang ketebalan 0,5 mm, mengandung sel-sel pigmen penyerap cahaya untuk mengurangi pantulan di retina. Indera pendengar atau telinga. Telinga bagian luar fungsinya sebagai corong mirip megafon untuk mengalirkan getaran udara ke gendang telinga. Sebagai lokalisasi suara, semua isyarat diintegrasikan oleh otak untuk menentukan lokasi sumber suara. 2. Telinga bagian tengah, fungsinya untuk mentransfer getaran gendang telinga ke cairan telinga bagian dalam. 3. Telinga bagian dalam, fungsinya menerjemahkan gelombang suara menjadi informasi yang dapat dikenali. Indera perasa atau lidah. Lidah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lidah bagian atas, akar lidah, dan tubuh lidah. 1. Lidah bagian atas memiliki bentuk seperti huruf V. Huruf V pada lidah disebut dengan sulcus feminal. Fungsi dari bagian atas lidah adalah untuk mengecap rasa. Sebagai permukaan atas lidah akan bersentuhan langsung dengan makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut manusia. 2. Akar lidah, letaknya di antara tulang tiroid dan juga di bagian rahang bawah lidah. Punggung pada bagian akar memiliki posisi duduk di bagian orofaring. Akar lidah berfungsi sebagai penggerak lidah sebab tanpa akar lidah tidak bisa bergerak ke sana dan kemari.
3. Tubuh lidah. Bagian besar lidah 2/3-nya adalah tubuh lidah. Di dalam tubuh lidah akan ada permukaan akar dengan nama papilla lingual. Papilla di bagian tubuh lidah memiliki fungsi sebagai pembantu pengidentifikasi rasa yang berbeda dari makanan. Indera penciuman atau hidung. Fungsi hidung dalam sistem pernapasan. Hidung merupakan pintu masuk udara yang utama. Udara yang masuk kemudian akan diolah di rongga hidung seperti dilembabkan dan dihangatkan agar lebih layak masuk ke paru-paru. Fungsi hidung dalam sistem pertahanan tubuh. Di rongga hidung udara juga melalui proses penyaringan. Proses ini dilakukan oleh lendir lengket yang terdapat di membran mukosa. Lendir tersebut akan menangkap debu bakteri maupun partikel-partikel penyebar penyakit. Selain lendir yang biasa disebut ingus, kotoran juga disaring oleh rambut-rambut halus yang bernama silia. Dengan begitu, udara yang masuk ke dalam paru-paru adalah udara yang bersih. Itulah sebabnya hidung dianggap penting dalam sistem pertahanan tubuh. Fungsi hidung dalam bentuk pengecapan makanan. Kemampuan manusia dalam mencium aroma makanan dan merasakan makanan ternyata bekerja sama agar kita bisa merasakan kenikmatan asupan secara maksimal. Itulah sebabnya saat hidung sedang mampet, makanan yang Anda konsumsi pun terasa kurang enak. Jika masih tidak percaya, coba Anda cicipi 1 sendok makanan lalu cicipi sendok kedua sambil menutup lubang hidung. Dijamin rasa makanannya jadi berbeda. Indra peraba atau kulit. Panca indra peraba atau kulit, sepertinya kamu sudah tahu bahwa kulit ini menjadi bagian terluar yang ada pada tubuh manusia. Dengan kulit ini kita akan merasakan berbagai macam hal. Bahkan kulit bisa dijadikan sebagai pelindung tubuh manusia dari berbagai macam gangguan. 1. Fungsi kulit. Selain sebagai alat peraba, kulit juga mempunyai fungsi lain yang dapat bermanfaat bagi tubuh manusia. Fungsinya yaitu A. Tempat untuk mengeluarkan keringat. Sebagai tempat keluarnya air keringat, keringat yang keluar dari kulit merupakan hasil penguapan yang diambil dari suhu panas yang ada di sekitar tubuh. Dengan keluarnya keringat, maka suhu panas yang ada dalam tubuh akan menjadi turun. Keringat memiliki kandungan air dan garam-garaman. Selain itu, keringat mempunyai 2 kelenjar yang dapat membantu proses keluarnya keringat dari kulit. Pertama, kelenjar keringat ekrin. Kelenjar ini berada di seluruh tubuh, tetapi biasanya paling banyak ada di bagian telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. Kedua, kelenjar keringat apokrin. Kelenjar ini berada pada bagian ketiak dan di sekitar daerah kelamin. Kelenjar keringat apokrin umumnya beraroma tidak sedap karena berasal dari aktivitas bakteri yang terpecahkan oleh komponen organik. B. Tempat penimbun lemak. Jika kamu bertanya sebagian lemak tubuh manusia disimpan di mana, maka jawabannya adalah kulit. Lemak yang ditimbun di kulit berada di lapisan kulit yang bernama hipodermis yang terletak ada di bagian bawah lapisan kulit dermis. C. Pengatur suhu tubuh. Suhu tubuh manusia yang panas akan diturunkan dengan cara mengeluarkan keringat. Begitupun sebaliknya, ketika suhu tubuh kedinginan, maka tubuh kehangatan yang bisa dirasakan oleh kulit. D. Tempat terbentuknya vitamin D. Sinar matahari akan menghasilkan UVA dan UVB. Kedua kandungan merupakan hasil dari radiasi matahari. Sinar UVA adalah radiasi matahari yang dapat menembus kulit hingga bagian terdalam, sedangkan sinar UVB adalah radiasi matahari yang tidak dapat menembus kulit dan sangat bermanfaat untuk pembentukan vitamin D. Struktur kulit. Struktur kulit manusia terdiri dari 2 bagian, yaitu epidermis dan dermis. A. Epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar kulit yang terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan Malpighi. Lapisan korneum adalah lapisan kulit yang sudah mati dan bisa terkelupas, kemudian digantikan dengan sel-sel kulit yang baru. Sementara itu, lapisan Malpighi adalah lapisan kulit yang terbentuk dari lapisan spinosum dan lapisan germinativum. Selain itu, di lapisan Malpighi terdapat kandungan pigmen melanin yang dapat memberikan warna pada kulit. Dengan kata lain, warna kulit manusia tergantung pada kandungan melanin. B. Dermis.
Lapisan tengah pada kulit manusia dinamakan dermis. Di dalam lapisan dermis ini terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat ini akan menghasilkan banyak keringat. Bahkan setiap harinya keringat yang dikeluarkan bisa mencapai 2000 ml pada suhu yang sangat tinggi atau panas, maka kelenjar keringat ini akan menjadi aktif serta pembuluh kapiler yang ada di kulit akan melebar. Pada saat pembuluh kapiler, maka proses pembuangan air dan sisa metabolisme menjadi lebih mudah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.